Dan walaupun takut ya, dan untuk meyakinkan bukan cuma aku aja yang dengar gitu kan, saya teriak, "Pei, kamu denger nggak Pei?" Gitu. "Iya Teteh aku takut," katanya gitu kan. Halo sahabat Gado-Gado Channel, Assalamualaikum. Sahabat, untuk sahabat yang lahir mungkin di era 70-an atau sebelumnya, pastinya akrab dengan bangunan yang seperti ini nih. Iya, bangunan tempo dulu. Dan kira-kira ya seperti inilah, di bangunan yang seperti ini dulu saya sempat tinggal bersama nenek tentunya. Dan tentu dengan interior juga peralatan yang ya zaman-zaman dulu punya sahabat ya. Dan sahabat Gado-Gado Channel, lingkungan, terus juga struktur bangunan atau Hong Shui ya, jelas ini juga pengaruh loh, ya terutama untuk kehidupan kita, termasuk juga mungkin yang goib ya. Jadi begini sahabat, ada satu kejadian yang jelas kalau menurut saya sih nggak masuk akal. Ini kejadiannya mungkin sekitar tahun 2004, 2005. Kejadian di rumah nenek. Nah, memang tinggal di rumah dengan ukuran besar dan ada 5 kamar tidur. Kemudian juga ada 4 kamar mandi dan ada 1 kolam ikan besar di dalam rumah, persisnya di dekat dapur ya. Jelas itu juga tidak mengenakan, apalagi dihuni oleh cuma 3 orang saja. Kebayangkan banyak ruangan-ruangan kosong ya, yang setiap harinya tidak terhuni. Jangankan terhuni, terambah pun ya mungkin jarang. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, kebetulan waktu itu kami tinggal bertiga. Jadi selain nenek, ada pula sepupu perempuan saya. Nah, namanya anak-anak perempuan kan, seneng deh kalau main bekels gitu kan. Nggak pagi, siang, atau malam kita main aja. Selagi ada waktu, selagi kita mood, kita main bekels. Bahkan sampai malam. Nah, tapi pada satu malam kita udah tidur, masing-masing mapan ya. Saya tidur di kamar tengah dan sepupu tidur di kamar ketiga, persis di pintu yang mau masuk ke arah dapur. Nah, tapi mendekati jam 12 malam itu kita dikagetkan oleh suara sesuatu yang dilempar dari atas ya, kemudian kena meja. Kebetulan mejanya tuh bukan dari kayu tapi kaca ya, itu nyaring banget. Kemudian masuk ke guci dari keramik waktu itu. Dan walaupun takut ya, tiba-tiba ya untuk meyakinkan bukan cuma aku aja yang dengar gitu kan, saya teriak, "Pei, kamu denger nggak Pei?" Gitu. "Iya Teteh aku takut," katanya gitu kan. Dengar suara, ternyata sahabat Gado-Gado Channel, yang terjatuh itu adalah kuwek ya atau kewuk, yang seolah dilempar dari atas karena jengkel, karena luapan emosi, dan emang didengar dari suaranya juga itu kenceng banget. Dilempar dari atas, kena ke meja kaca, kemudian jatuh ke lantai. Nah, padahal kami setiap kali selesai main bekles, itu yang namanya kewuk, terus juga bola bekles kami simpan di guci keramik itu. Tapi ternyata ada sesuatu atau seseorang yang melemparnya. Dan saking penasarannya sahabat, pagi-pagi begitu kita bangun, kita cek ke dalam guci tersebut. Ternyata jumlah kewuknya nggak berubah. Masih tetap 12 biji. Lalu suara kewuk yang terlempar semalam kemana? Oh my God. Asli di luar nalar. Lalu
kejadian sama juga, selain kewuk yang dilempar, ada lagi terdengar kalau malam nih sahabat, mungkin karena mereka suka meniru juga gitu kan, suka menirukan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Nah, tempo hari, astagfirullahaladzim, tempo hari kita juga dikagetkan saat kita masing-masing udah masuk kamar, dikagetkan oleh suara orang lagi main bekles. Ya, seperti halnya saya sama adik sepupu gitu kan. Saat bola dilempar ada suara duk, kemudian ada suara kewuk pada saat dibuka, dilepas dari tangan, kemudian kena lantai kayak gitu. Pokoknya persis seperti suara-suara yang ditimbulkan pada saat kami main bekles. Nah, sedangkan waktu itu tidak ada siapa-siapa. Dan sang pelaku, kami, saya dan adik sepupu itu sudah masuk kamar dan berniat untuk tidur. Lalu, siapa yang main bekles? Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, dan lagi sama nih kita ceritakan tentang goib yang peniru. Adekku, dia suka main apa sih ya? Main kartu. Oh ya, dia sukanya ngeramal. Ngeramal dengan menggunakan kartu joker ya. Nah, jadi kartu-kartu kan baru tuh. Jadi pada saat dilempar, diletakkan di lantai ya, itu suaranya nyaring banget. Plek, plek, plek gitu kan. Nah, lagi-lagi sahabat, si goib sang peniru itu menirukan saat adik sepupu main kartu dengan suara yang sama. Aneh, bener-bener aneh. Seperti itu sahabat ya. Oke, dan lalu masih di TKP yang sama, saat menjelang subuh, kaget ya. Waktu itu kami bertiga nih, semuanya dengar suara mengaum, bukan mengaum, ngagerem ya, kalau kata orang Sunda ngagerem, apa ya, mengaum, kayak macam suara harimau itu kan. Kebayang sahabat, saat suasana hening, sepi, jangankan suara auman, suara batu kecil aja pasti kedengaran kan. Nah, ini suara auman, sampai kita bertiga nih kaget. Tapi masa sih ada harimau di kampung gitu kan? Nggak percaya juga. Kalau babi hutan itu jelas kita percaya karena memang ada yang melihara juga sih. Tapi kalau untuk harimau itu nggak ada orang yang melihara harimau di kampung saya waktu itu. Lalu suara auman siapa? Suara auman apa gitu kan? Nah, ya sudahlah, daripada mikir, ya wis akhirnya kita tidur lagi, cuma sebatas geger-geger tanpa cek sana sini gitu kan. Cuma pada saat pagi-pagi, saat kita kembali aktivitas ke dapur, kita kaget sahabat Gado-Gado Channel. Itu yang namanya jarugjug. Apa sih ya? Kalau bahasa Sunda tuh jarugjug. Kebetulan dapur kami, dapur basah ya, itu bukan terdiri dari tembok pool ya. Karena apa? Karena agar ada angin yang masuk, jadi sirkulasi asap itu bisa keluar masuk. Nah, sebagian semacam kayak kisi-kisi ya, partisi mungkin, itu dibuat partisi dan dari bahan apa itu, bambu, bilah-bilah bambu kayak gitu kan. Nah, tapi yang bikin heran itu si bilah bambu sudah seolah patah gitu kan, patah tapi dengan pola yang sama, seperti digergaji rata gitu kan, tapi sama, menyamping, apa sih, diagonal ya, menyamping kayak gitu, nggak terjatuh, cuma ibarat yang sudah digergaji tapi nggak sampai terlepas gitu kan dari ujung. Jadi yang bagian atas masih menempel dan yang bagian bawah apalagi, cuma antara atas dan bawah itu sudah terpisah atau terpatahkan. Seperti itu sahabat. Nah, kira-kira menurut sahabat apa tuh? Kena tendangan goib siluman harimau atau apa? Well, I don't know. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, jelas gak masuk akal dan hanya menyisakan kebingungan saja. Ya sudahlah. Oke, dan kebetulan juga durasinya sudah melebihi dari 8 menit.
Oke, rasanya cukup. Baik, untuk sahabat Gado-Gado Channel, penikmat cerita misteri, cerita horor, dan penikmat kisah nyata. Wow, kesannya. Ya, sudahi dulu dan ketemu di part berikutnya ya. Masih di TKP yang sama, sahabat. Oke? Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.